Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 12 RPL, RPL 1, RPL 2, hari ini kita belajar bersama saya, Pak Rofiul Hadi, yang fokus materi di awal semester 2 ini adalah ada 6 bab yang harus kita tuntaskan. Terlebih dahulu saya meminta kepada anak-anak semuanya, baik RPL 1 maupun RPL 2, di dalam buku paket itu yang di semester 2 itu ada 6 bab. Tolong disempatkan waktunya untuk membaca, memahami, dan nanti merangkum terakhirnya. Nanti ada penugasan secara total tiap kelas itu kan ada 30 anak, dan ini nanti dibagi 6 kelompok sesuai dengan bab. Ada 5 bab, nanti tolong dibagi mungkin 6 anak ada tugas kelompok membuat makalah atau meresum pembelajaran materi di buku paket. Dan hari ini fokus untuk materi ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab waris atau mawaris ya. Nanti mungkin sekitar 15 menit materi ini akan saya berikan, dan sebelum itu saya ulangi lagi, nanti ada bab 6, 7, 8, 9, 10. Ini nanti ada penugasan sesuai dengan absensi 1 sampai 6 mungkin yang bab 6, kemudian absensi nomor 7 sampai seterusnya nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, ini nanti ada babnya. Yang pertama nanti adalah penugasannya adalah berjudul tentang mawaris atau ilmu faraid ya. Kemudian yang kedua nanti ada judul tentang cerahkan nurani dengan saling menasihati. Ini nanti kelompok kedua. Kelompok ketiga nanti berjudul rahmat Islam bagi alam semesta. Kemudian berikutnya adalah nanti ada rahmat Islam buat Nusantara, terutama di Indonesia ini. Kemudian terakhir tentang kemunduran peradaban Islam. Itu nanti silakan dilaporkan di grup masing-masing kelompok sesuai dengan urutan absen. Baik, untuk hari ini saya akan mulai menjelaskan sedikit tentang ilmu waris atau mawaris yang biasa kita kenal di Islam adalah ilmu faraid. Ya, ini penting, walaupun di Indonesia ini sebetulnya ilmu ini sedikit mengalami kepunahan. Belum ada sampai saat ini yang betul-betul menerapkan ilmu ini. Dan mempelajari ilmu waris, ilmu faraid ini dalam Islam adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya dalam satu kampung atau dalam satu masyarakat, kalau di situ tidak ada yang bisa ilmu waris, ilmu faraid ini, maka satu kampung itu berdosa semua. Seperti halnya sholat mengurus jenazah ya. Ya, hukumnya seperti itu. Jadi diharuskan ada beberapa orang yang di dalam satu kampung itu bisa tahu tentang ilmu ini ya. Ilmu waris ini kita kenal dengan ilmu faraid. Ilmu waris ini sebetulnya secara Islam ya harus diterapkan. Tapi kalau kita ini berada di Indonesia, maka kita urusannya adalah ada hukum juga waris yang diatur di kompilasi hukum Islam. Jadi yang kita tahu selama ini penerapan hukum waris secara Islam ini benar-benar mengalami kepunahan, atau bahkan sebagian besar ini bangsa Indonesia terutama di Jawa ini banyak yang tidak menerapkan. Dan bahkan orang Jawa itu kalau mewariskan harta bendanya kepada ahli warisnya itu biasanya diberikan sebelum meninggal dunia. Ya, ini bukan namanya warisan. Kalau namanya warisan itu adalah sesuatu yang diwaris apabila yang pemilik harta itu harus mati dulu, meninggal. Lah, kalau meninggal berarti hartanya itu namanya harta waris. Tapi kalau harta itu dibagikan sebelum dia meninggal, maka itu bukan namanya warisan. Ya, itu ini yang perlu untuk dipahami. Apa itu waris? Nanti silakan dipelajari secara mendalam di buku paket itu, dibaca di stabilo yang bagus
yang kalimat-kalimat yang penting. Saya hanya menggambarkan secara global. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa lewat WA atau terserah ya. Baik, saya mulai dari awal. Tadi sudah saya jelaskan tentang hukum mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris. Dalam Islam, ini saya ulangi, hukum belajar ilmu waris ini adalah fardu kifayah. Artinya dalam satu masyarakat, dalam satu kampung itu harus ada seseorang yang bisa mengenal atau bisa ilmu tentang ini. Nah, walaupun tadi yang saya sebutkan agak mengalami kepunahan, tapi ini ya tetap harus dipelajari dan harus ada yang bisa. Siapa tahu nanti ada seseorang yang mungkin bertanya kesulitan ya dalam membagi warisannya, nanti kan bisa kita tunjukkan ya, atau kita tidak hanya mengandalkan para ulama atau kiai atau ustadz saja, tapi kita harus perlu mempelajari juga ya. Itu hukumnya. Kemudian apa itu waris itu? Waris itu adalah peralihan kepemilikan harta. Jadi harta yang sudah ditinggal ini nanti harus dialihkan. Nah, dari seseorang kepada orang lain, harta yang dimiliki oleh seseorang kemudian ditinggal meninggal dunia atau mati, maka otomatis harta bendanya kan ditinggal. Lah, terus kemudian dialihkan. Nah, siapa yang berhak untuk bisa memindahkan harta ini? Ya ini adalah semuanya adalah ahli waris. Jadi orang yang meninggal dunia, orang yang mati kan punya ahli waris. Nah inilah yang mereka berhak. Nah bagaimana kalau seseorang itu meninggal terus meninggalkan harta benda yang banyak, kemudian tidak ada ahli warisnya karena hidupnya sebatang kara misalnya, tidak ada ahli warisnya, maka ini nanti bisa diambil kebijakan, bisa diwakafkan atau bisa diberikan kepada sesuatu yang berbentuk lembaga atau apa untuk dimanfaatkan, itu dimanfaatkan untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umat. Nah ini boleh, nggak apa-apa. Nah bagaimana waris ini bisa diterapkan di Indonesia terutama ya? Kalau di Indonesia, di Jawa khususnya ini kan menerapkan hukum Jawa ya, kuno ya. Pokoknya ini saudaranya dan saudara yang lain, antara satu dengan yang lain ridho atau rela untuk dibagi warisannya versi orang tuanya, ya monggo, asalkan ada kerelaan. Dan dalam Islam sebetulnya kalau yang berhak menerima warisan itu yang banyak itu ya laki-laki lebih banyak daripada yang diperoleh perempuan. Nah ini secara Islam. Tapi kalau di Jawa ini terbalik. Orang Jawa itu kalau meninggal dunia itu biasanya memberikan lebih banyak ke anak perempuan daripada anak laki-laki. Mengapa demikian? Karena orang Jawa itu meyakini bahwa anak perempuan itu langkahnya itu tidak luas. Jadi ada budaya Jawa yang mungkin sampai saat ini bisa kita kenal. Orang Jawa itu mengartikan perempuan itu ya bisanya ini M5, macak, mana, nah, dan seterusnya itu. Nah ini yang salah kaprah. Nah kalau terjadi seperti ini ya makanya kemudian orang Jawa itu membuat satu konsep kalau membagi harta warisan itu nanti yang bagian perempuan itu lebih banyak. Nah, karena langkahnya tidak luas. Tapi kalau laki-laki karena langkahnya luas, ya mungkin kecerdasannya juga lebih tinggi daripada yang perempuan. Makanya yang laki itu kalau versi orang Jawa itu bagiannya lebih sedikit daripada perempuan. Ya ini kita nggak ngerti ini konsep seperti ini. Padahal konsep Islam terbalik. Bagaimana kalau dihubungkan dengan Islam? Ya jelas terbalik. Nah, tetapi Islam juga memberikan garis tengah. Kalau memang diambil kesepakatan seperti itu, versi kekeluargaan, kemudian saudara yang satu dengan saudara yang lain itu bisa menerima, saling ikhlas, nah, nggak apa-apa, boleh warisan yang seperti itu. Tapi kalau murni diwaris secara hukum Islam ya jelas salah.
Tapi karena ini berbasis orang Jawa dan berbasis ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka kalau misalnya dibagi tidak sesuai dengan hukum Islam, asalkan dengan catatan antara satu dengan yang lain ini saling legowo, saling ikhlas, boleh. Yaitu inti dari waris mewaris atau peralihan harta benda dari seseorang kepada orang lain. Orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Apakah boleh waris diberikan kepada anak angkat? Nah, ini tidak boleh. Jadi warisan itu diberikan kepada ahli waris yang ada hubungan darah. Ya, ada beberapa syarat yang harus kita ketahui, siapa mereka-mereka yang berhak untuk menerima waris dan siapa mereka-mereka yang tidak berhak. Nah, ini harus kita nanti bisa mempelajari lebih gampang lagi. Silakan dibuka di buku paket, nanti dimulai dari halaman 60 sampai halaman 70 itu nanti silakan dipelajari ya. Dan soal-soal juga nanti silakan bisa dikerjakan ya. Saya hanya ingin memberikan gambaran secara umum, mereka-mereka yang mendapatkan warisan secara Islam ini adalah seseorang yang ada hubungan darah, ya. Ada tali perkawinan misalnya ya dari pernikahan ya. Nah, kalau suami dan istri. Nah, kalau nanti yang meninggal istri dulu. Nah, otomatis suami kan meninggalkan harta benda. Nah, ini nanti perempuan atau seorang janda ya, istri yang sudah tinggal ini nanti akan mendapatkan warisan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suami yang meninggal itu. Dan begitu juga anak-anaknya dan seterusnya, itu nanti dipelajari secara menyeluruh di buku paket. Saya hanya ingin memberikan gambaran yang sekilas saja. Ada beberapa yang tidak diperbolehkan untuk mewarisi harta benda yang ditinggal oleh seseorang ya. Nah, ini harus kita ketahui. Yang pertama, misalnya kita memiliki keluarga yang non muslim atau yang dianggap sebagai orang yang kafir. Nah, ini dari keluarga kita yang ada yang meninggal muslim, kemudian punya saudara atau punya anak yang mungkin beragama lain, ya ini tidak berhak untuk menerima. Kemudian apabila ada satu kasus pembunuhan ya, misalnya ada itu terjadi, ayahnya dibunuh oleh anaknya karena ayahnya ini kaya dan mungkin dianggap kurang adil atau bagaimana, akhirnya terus kepengen merebut harta bendanya biar cepat, akhirnya orang tuanya ini dibunuh. Nah, orang yang membunuh ya, anak membunuh ayahnya, maka anak ini tidak boleh diberi warisan ya, tidak boleh karena sudah membunuh. Jadi warisan itu kalau dicapai dengan cara membunuh, maka pembunuh ini tidak boleh atau tidak berhak mendapat warisan. Nah, ini harus diketahui ya. Kemudian ada yang kita kenal sebagai anak hasil zina ya, misalnya kita mengangkat anak, nggak tahu ini anak siapa, atau mungkin ada anak yang hasil zina atau bagaimana ya. Ya kalau seperti ini berarti anak ini tidak boleh. Atau mungkin anaknya tadi itu memang secara biologis anaknya misalnya ya, tapi dihasilkan sebelum pernikahan. Nah, ini kan juga namanya karena hasil perzinahan. Maka anak ini sebetulnya tidak berhak walaupun darahnya secara biologis itu sama, tapi karena ini hasilnya itu tidak resmi dari pernikahan yang sah, maka anak ini yang dianggap anaknya ini tidak berhak juga menerima harta waris. Ya itu yang penting ini ya. Nah, bagaimana kalau harta warisan ini tidak dibagi secara bijak oleh orang tua, atau dibagi sebelum dia meninggal dunia? Katakanlah seperti contoh, misalnya orang tuanya sudah sepuh, sudah meninggalkan ada harta banyak ya, banyak hartanya. Kemudian si mbah yang sepuh ini, yang dianggap ayahnya, yang dianggap ini, kemudian dikasih masukan,
Mbah sebelum meninggal tolong ini semuanya dibereskan, ini harta-harta semuanya nanti dibagi-bagi. Apakah boleh seperti itu? Nah, sebelum meninggal dunia, si orang tua ini sudah memberikan ruang untuk memberikan harta benda. Oh ini si A dikasih sekian, si B dikasih sekian, dikumpulkan anak-anaknya. Tapi dia belum meninggal. Nah ini bukan warisan namanya, ini namanya hibah. Hibah itu adalah pemberian biasa yang sifatnya dibagi-bagi itu. Nah orang Jawa ada kebiasaan yang seperti ini. Jadi sebelum meninggal dunia ini biar nanti meninggalnya itu puas, maka harta bendanya biar nanti tidak terjadi cekcok antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dibagi dulu sebelum meninggal. Oh ini saya punya, ini ada eh, apa namanya perkebunan atau persawahan atau pertambakan yang sekian-sekian ini punya anak 10 misalnya. Oh ini dibagi. Oh ini anak perempuan lebih banyak. Oh ini anak laki lebih sedikit. Ya orang Jawa karena versi orang Jawa seperti itu dibagi-bagi-bagi. Boleh nggak apa-apa dibagi, namanya hibah bukan waris. Ya namanya. Nah ini biasanya kebiasaan orang Indonesia seperti ini. Nah secara Islam yang namanya waris ya bukan seperti itu. Waris itu adalah harta yang dibagi setelah meninggal dunia. Nah, makanya ilmu waris ini di Indonesia ini memang hampir punah dan tidak atau mungkin hanya berapa persen yang menerapkan. Mungkin yang menerapkan ini biasanya di basis lingkungan pesantren, para kiai yang ada di pondok ya. Ya ini yang biasanya masih menerapkan hukum waris secara Islam, tidak masalah. Ya, boleh. Itu aja untuk ini, nanti lebih lebih gamblangnya bisa untuk dipahami di buku ini dan nanti bisa ada penugasan seperti itu. Saya akhiri itu aja, mungkin nanti kalau ada hal yang perlu diperjelas nanti bisa ditanyakan lewat WA dan seterusnya. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.